Tingkat penggundulan hutan di Indonesia, negara dengan hutan hujan terbesar ketiga di dunia, mendekati rekor terendah pada 2022. Menurut laporan tahunan yang dirilis Organisasi Lingkungan World Resources Institute di Washington DC baru-baru ini. Pelajar yang bertumpu pada fitur AI ingin semuanya serba instan. Jika suatu saat terdapat kendala, bisa apa? Berada di kota Satria, meningkatkan rasa nasionalismeku untuk berperan dalam menumpas penjajahan. Bukan lagi penjajahan menggunakan senjata, melainkan penjajahan karakter. Kita tinggal di tanah yang elok, kaya akan budaya. Banyumas banyak melahirkan tokoh pahlawan. Untuk mengisi kemerdekaan, kita bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan. Di era modernisasi ini, tantangan sudah berbeda. Bukan lagi darah yang mengalir, melainkan mempertaruhkan pola pikir rakyat Indonesia yang sudah tercampur oleh pemikiran-pemikiran luar. Budaya-budaya negatif yang masuk dapat menghancurkan karakter masyarakat Indonesia. Parahnya, bisa melunturkan ideologi Pancasila. Membangun karakter diawali dari merubah pola pikir. Merubah pola pikir diawali dari literasi. Literasi sangat penting dalam kehidupan karena literasi dapat membantu kita menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi dapat membantu dalam berpikir kritis dan analisis karena literasi merupakan tangga awal untuk menempuh pemikiran-pemikiran yang membawa kita pada realitas kehidupan. Di era yang serba modern ini, media literasi seperti buku dan majalah sudah terselimuti oleh gadget yang sekaligus dijadikan sebagai sumber kehidupan manusia. Membaca buku dapat meminimalisir konten yang berbahaya bagi anak bangsa. Jika dulu ibu bapak kita bersekolah saja susah untuk mendapatkan buku, kini kita yang disuguhkan buku setiap hari saat sekolah merasa bosan. Jika ada hari tanpa gadget, apakah separuh hidupmu akan hilang? Carilah secerca kehidupan yang hilang dalam lembaran buku. Belajarlah sejarah supaya tidak mudah dibodohi. Apakah kalian pernah ketika sedang sakit, lalu tanya ke Google, dan ternyata penyakit kalian seperti penyakit kronis? Apakah kalian akan langsung percaya? Pastinya kalian membutuhkan berbagai sumber untuk menentukan keakuratan data tersebut. Literasi memang tidak sekedar membaca, namun kenapa saat kita mendengar kata literasi, yang terpikirkan adalah tumpukan buku yang harus dibaca? Hal tersebut karena membaca merupakan langkah awal untuk membuka pikiran dan memperluas jangkauannya. Jika dimisalkan, buku non-fiksi adalah kebutuhan jasmani dan buku fiksi adalah kebutuhan rohani. Dengan demikian, persentase pentingnya literasi sama dengan kebutuhan dalam kehidupan. Apalagi di era digitalisasi ini, anak-anak muda yang nantinya akan berkontribusi untuk negara diharapkan menjadi pribadi yang teguh dan tangguh. Literasi dapat menjadi perisai dalam melawan serangan digitalisasi yang semakin mendominasi. Hidup dalam ketidaktahuan terus sampai tahun 2045. Apakah Indonesia emas hanya menjadi angan semata?
Pasalnya, di Indonesia krisis akan ketersediaan buku sebagai sarana edukasi. Masyarakat yang tinggal di pelosok bahkan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan. Kurangnya akses informasi dan edukasi menjadi salah satu faktor penghambat Indonesia sulit berkembang. Oleh karena itu, untuk membudayakan literasi, perlu semua peran masyarakat, karena dari kita untuk kita. Emas merupakan lambang kemakmuran. Bagaimana negara bisa makmur kalau rakyatnya saja mudah dibodohi? Anak bangsa harus berjuang melawan zona nyaman dalam hidupnya. Merubah diri bisa dimulai dari merubah pola pikir. Merubah pola pikir diawali dengan literasi. Dan dasar dari literasi adalah membaca. Jika anak bangsa berhasil melawan zona nyamannya dan ikut berperan positif untuk Indonesia, maka Indonesia akan terus berinovasi dengan bantuan kreativitas anak bangsa yang menjadikannya memiliki daya saing dan tidak tertinggal zaman. Kini saatnya kita anak muda berperan untuk bangsa, bersinar untuk dunia.